Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, keluarga Melati Putih Berseri, untuk menyajikan kismis pada kesempatan malam yang penuh barokah ini. Kisah Hikmah Islami Keluarga Melati Putih, episode 13 dengan judul Kisah Julaibib Buruk Rupa Menjadi Rebutan Bidadari Surga, dengan makro Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Namanya Julaibib radhiyallahu an. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yatsrib, Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dalam keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil, tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmat-Nya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW yang sangat rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi. Suatu hari Rasulullah SAW dengan lemah lembut menegurnya akan keinginan untuk menikah. Dengan tersenyum Julaibib menjawab, "Ya Rasulullah, siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin karena tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun, hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama, yakni menanyakan keinginan Julaibib untuk menikah. Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu, begitu, dan begitu. 3 kali, 3 hari berturut-turut.
Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansyar. Dan sesampainya di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keinginannya untuk meminang putri pemilik rumah tersebut. Ya Rasulullah, betapa indah dan betapa berkahnya. Ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Namun dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pinangan ini bukan untuk beliau sendiri, tetapi untuk sahabatnya Julaibib. Hah? Julaibib? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan sambil tersenyum. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, Rasulullah. Dengan Julaibib, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kami menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, Siapa yang meminta? sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. صدق الله العظيم. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain untuk urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleh itu, agar dilimpahkan kebaikan dan keberkahan, serta hidupnya tidak bersusah payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga.
Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah mereka merasa kehilangan? Tidak, Ya Rasulullah. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Rasulullah bertanya lagi, dan jawaban dari para sahabat pun tidak merasa kehilangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemi. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Dengan menghela nafas, Rasulullah mengatakan bahwa beliau kehilangan Julaibib, sahabatnya. Carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan mendoakannya bahwasanya Julaibib bagian dari diri Rasulullah dan beliau bagian dari diri Julaibib. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun, bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kekayaan, rupa, maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Melati Putih-putih seri berwangi sepanjang hari. Serta ngaji untuk menggapai ridha ilahi. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.